Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perhentian yang sangat memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita adalah berhenti sesaat di majelis-majelis ilmu, karena disitulah kita akan mendapati taman-taman surga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga maka farta'u, nikmatilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan taman-taman surga? Maka beliau mengatakan, hilaqudz dzikr. Taman-taman surga itu adalah halaqah zikir. Halaqah artinya kumpulan orang-orang yang sedang berkumpul di situ dalam rangka berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk zikir itu adalah thalabul ilmi. Bahkan termasuk di antara zikir yang terbaik adalah thalabul ilm. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, siapapun yang hadir di majelis-majelis seperti demikian, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Allah curahkan kepada mereka rahmatnya. Allah turunkan para malaikatnya yang menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan malaikat itu tidak berhenti mendoakan mereka dari mulai awal mereka datang sampai dengan pulang, apapun kondisinya, mereka semua mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni mereka yang hadir, ya Allah rahmati mereka yang hadir. Karena itulah majelis ilmu seperti ini mutlak kita perlukan dalam kehidupan ini. Ya, memang paling minim orang ngaji itu sepekan satu kali, Pak. Alhamdulillah masjid kita ini menyelenggarakan setiap pekan, nggak cuma sekali, ya, tiap hari, betul kan? Tiap hari Senin sampai Jumat singkat, Sabtu minggunya padat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk menggapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita ini terus terawat, terus terjaga, ketakwaan kita juga semakin meningkat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang ke-8 tentang sarana tazkiyatun nafas, yaitu tentang satu materi yang sangat penting tentang zikrul maut, mengingat kematian. Ya, kemarin sudah kita sampaikan beberapa sarana, dari mulai ibadah yang mahdhah, salat, puasa, zakat, haji juga sudah kita sampaikan. Kemudian beberapa materi-materi lainnya. Berikutnya yang ke-8 di antara sarana tazkiyatun nafas adalah zikrul mauti wa qasril amal,
mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Dua materi. Insya Allah kita akan sampaikan pagi ini tentang zikrul maut, mengingat kematian. Tentu ini adalah materi yang tidak asing di telinga kita dan kita selalu mendengar para penceramah, para khatib mengingatkan kepada kita tentang kematian. Ya, memang tidak mengherankan karena Rasulullah SAW juga senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak aktsiru dzikra hazimil ladzat au hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mengapa kemudian mengingat kematian ini dan memendekkan angan-angan menjadi sarana yang sangat penting dalam proses tazkiyatun nafas? Ketika seseorang mendambakan hatinya hati yang bersih, yang berisi dengan kebaikan, yang jauh dari berbagai macam penyakit dan kotoran hati, maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Karena di antara yang menjadikan hati dan jiwa manusia itu kemudian terlena, terlalaikan, kemudian terlalu terobsesi dengan kehidupan dunia adalah ketika manusia itu panjang angan-angannya, terlalu panjang angan-angannya. Ya. Kemudian dia melupakan kematian. Kalau dalam hidup ini orang itu tidak ingat bahwa dia akan mati, lalu cita-citanya terlalu jauh, terlalu tinggi, maka ini akan diantara potensi yang menjadikan manusia itu terlalaikan dengan dunia. Sampai kadang-kadang kita bilang begini, ada orang saking tamaknya terhadap jabatan, ada orang saking tamaknya terhadap kekayaan, dia sampai menghalalkan segala cara. Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Ya, kita melihatnya sibuk siang malam mengejar apa yang menjadi cita-cita dan obsesi hidupnya. Kadang-kadang tidak jarang dia menzalimi orang lain, bahkan mengambil hak milik orang lain tanpa jalan yang dibenarkan oleh agama. Kita bilang orang yang seperti ini, kok orang ini nggak ingat mati ya? Apa dia nggak ingat tuh? Dia bakal mati. Dia akan dikuburkan di tempat yang sama seperti orang yang lain dengan ukuran berapa? 2 kali 1 meter dengan kedalaman 2 meter gitu ya, dan akan ditutup dengan tanah. Ya. Sering kita sampaikan begitu dalam kehidupan ini, kok nggak ingat mati orang kayak gini. Ya. Ini menandakan bahwa ketika seseorang itu senantiasa ingat dengan kematian dan pendek angan-angannya, itu diantara salah satu hal yang dapat menjadi rem, ya, menjadi pencegah bagi dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Walidzalika kana mimma tu'aliju bihin nafsa tadzakkurul maut alladzi huwa atharul qahr al-ilahi. Karena itu di antara yang dapat mengobati, di antara yang dapat menundukkan jiwa dan hati dan serta nafsu manusia adalah dengan mengingat kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang itu bukan pilihan. Mati itu bukan pilihan. Artinya mau tidak mau, siap tidak siap, manusia pasti mati. Ya. Dan di antara yang menjadikan seseorang itu bisa mengingat kematian adalah manakala angan-angannya itu dipendekkan, diperpendek. Ya. Wa biqadri ma yuqassirul amal wa yatadzakkarul insanul mauta yakunu uqufu 'alal qiyami bi huquqillahi aktsar. Semakin pendek angan-angan seseorang, maka dia akan semakin sering mengingat kematian, maka dengan begitu ya, waktunya untuk Allah ya, ini akan jauh lebih banyak daripada untuk yang lain. Begitu pula keikhlasannya di dalam beramal akan jauh lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan orang yang jarang mengingat kematian. Ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian menyangka bahwa orang yang mengingat kematian itu kemudian dia malas untuk beraktivitas dan memakmurkan dunia ini. Enggak. Justru sebaliknya. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian itu
dia akan menggunakan seluruh aktivitas dan potensi hidupnya itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Karena kita sebagai orang yang beriman ini tidak hanya meyakini hidup itu di dunia, justru kita meyakini hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sebentar. Setelah itu kita akan mati. Setelah mati kita akan dibangkitkan lagi menuju keabadian. Dan kita meyakini bahwa keabadian itulah yang merupakan kehidupan yang hakiki. Sehingga orang yang senantiasa mengingat mati, dia akan berusaha untuk memperbanyak bekal yang akan dibawa untuk bekal kehidupan setelah kematian. Karenanya siapapun di dalam kehidupan ini, apapun perannya, baik dia seorang pengusaha, dia seorang politikus, dia seorang seniman, dia seorang apapun pekerjaannya, apapun profesinya, akan sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan niat mengerjakan dan menunaikan perintah Allah dengan orang yang hanya melakukan pekerjaan itu hanya untuk menuruti kemauan dan keinginan hawa nafsunya. Ini berbeda, ya. Karena seseorang yang mengerjakan segala aktivitas hidupnya ini dengan tujuan menunaikan perintah-perintah Allah, maka kehidupannya akan lurus. Apapun yang dia lakukan lurus, sehingga dalam aktivitas apapun terjaga dari berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalaupun dia mencari harta, dia cari dengan cara yang halal. Kalaupun dia mencari jabatan, dia cari dengan cara-cara yang baik, dan dia akan pergunakan untuk hal yang baik. Dia akan pergunakan untuk hal yang baik. Tapi berbeda dengan orang yang mencarinya itu demi kepentingan hawa nafsunya, untuk dirinya sendiri, untuk obsesi pribadinya. Yang itu lebih cenderung adalah dominan hawa nafsunya, yang biasanya yang tadi kita sampaikan, orang seperti ini lupa mati dan lupa kehidupan setelah kematian. Maka dia cenderung menghalalkan berbagai macam cara. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Zikrul maut. Maka bagi siapapun di antara manusia yang menyadari bahwa kematian akan menjadi ujung daripada kehidupan dunianya, dia menyadari bahwa kelak tempat tidurnya hanyalah tanah, dia menyadari bahwa kelak yang menjadi temannya di alam kubur hanyalah binatang-binatang yang hidup di tanah, kemudian mungkar dan nakir sebagai teman duduknya. Dia menyadari alam kubur, ya, kemudian sebagai tempat tinggalnya, hari kiamat sebagai tempat berakhirnya, surga dan neraka sebagai ujung daripada seluruhnya. Maka hendaknya bagi orang yang menyadari semua itu dan meyakininya, hendaknya senantiasa memikirkan tentang kematian dan mengingat kematian. Ya, hari ini materinya ngeri-ngeri sedap nih. Beringat mati pokoknya. Ya. Karena kadangkala kematian itu kan penasihat yang diem, Mbak. Kalau kita takziah, kematian itu penasehat yang diem. Dia nggak ngomong, tapi memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak nasihat. Cuman kadangkala manusia itu hatinya juga lalai. Di tempat takziah dia masih bisa bercanda tuh, ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di sebagian tempat nggak cuma bercanda, dia bisa main di situ, ya. Di tempat kematian. Nauzubillah min dzalik. Karena itu wala isti'dada illa li ajlihi. Tidak ada persiapan yang pantas dilakukan kecuali persiapan menghadapi kematian. Tidak ada manajemen, tadbir yang perlu dilakukan kecuali manajemen kematian. Sampai ada beberapa pelatihan itu manajemen kematian. Ya. Tidak ada perhatian yang lebih penting melainkan perhatian kepada kematian. Wala haula illa lahu walantidhara wa tarabbus illa lahu. Tidak ada penantian yang pasti kecuali seseorang yang menantikan kematian. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ini sangat populer, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas,
adalah seseorang yang menundukkan hawa nafsunya, lalu dia mempersiapkan diri beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, ujungnya tetap mati. Ya. Ujungnya tetap mati. Yang baik akan mati, yang jahat juga mati. Ya. Yang membedakan adalah orang yang baik, dia beraktivitas, beramal, mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian, sementara mereka yang jahat dalam kehidupannya, karena dia lupa bahwa dia akan mati, dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian yang merupakan yaumul hisab, pertanggungjawaban, dia hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya. Walan yatayassar al-istidadu li syai'in illa inda tajaddudi dzikrihi 'alal qalbi. Tidak mudah seseorang itu untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kematian, kecuali kalau dia terus-menerus memperbaharui keingatannya terhadap kematian. Makin sering orang itu ingat mati, maka persiapannya pun semakin serius, semakin kuat, semakin baik. Tapi makin jarang dia ingat mati, pasti persiapannya juga akan lebih, ya, dia meremehkan. Seperti orang yang mau berangkat safar, ya, dia tahu nanti tanggal 1 Desember nih dia mau berangkat umroh misalkan, maka semakin mendekati harinya dia akan memastikan bahwa persiapan dan perbekalannya telah cukup. Jangan sampai nanti di tempat tujuan di sana dia kekurangan bekal, dia kekurangan hal-hal yang dibutuhkan. Tentu kalau ada orang mau pergi safar tapi dia tidak melakukan persiapan, orang seperti ini berarti orang hendak mencelakakan dirinya sendiri. Ya, maka selayaknya bagi kita semua yang menyadari bahwa kelak kita pasti akan mati, juga demikian, makin sering kita ingat mati, maka persiapan kita juga akan insya Allah semakin baik. Sehingga mulai bangun tidur dia udah ingat, saya bakal mati. Alhamdulillah pagi ini masih dibangunkan oleh Allah, masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas. Berarti masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Dan dia menganggap harinya tinggal hari itu saja. Hari ini nih, hari Ahad nih. Ya. Hari ini apakah kita akan tuntas sampai malam? Wallahu alam. Ya. Nanti malam kalaupun kita sampai dan kita bisa tidur, apakah besok bangun lagi? Wallahu alam, nggak tahu juga. Ya. Jadi semakin sering orang itu ingat kematian, persiapannya insya Allah semakin matang. Wala yatajaddadu dzikruhu illa inda tadzakur bil isgha ilal mudzakkirati lahu. Dan orang itu tidak akan sering mengingat kematian kecuali dia sering mendengarkan hal-hal yang mengingatkan kepada kematian. Ya, sering diingetin, baik melalui majelis-majelis ilmu seperti ini ataupun tadi dengan cara datang ke rumah sakit, jenguk orang yang sakit, ya, termasuk juga diantaranya mengantarkan jenazah ke alam kubur, ke kuburannya. Ini termasuk diantara hal-hal yang mengingatkan kepada kematian. Karena itu kemudian diantara hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah ada menjenguknya ketika sakit, kemudian mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Karena itu semua adalah bagian daripada proses mengingat kematian. Meskipun demikian jamaah rahimakumullah, ya, hal itu dianjurkan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat yang pertama Allah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba semakin dekat. Ya, lin-nasi kepada manusia. Apa yang semakin dekat? Hisabuhum, hari perhitungan amal mereka. Wahum sementara mereka fi ghaflatin dalam keadaan lalai, mu'ridun lagi berpaling dari yaumul hisab. Ini Allah sampaikan 14 abad yang lalu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejak 15 abad yang lalu Allah sudah mengatakan hisab manusia itu semakin dekat. Ya, berarti untuk kita ini berarti lebih dekat lagi, Pak. Sementara kata Allah, kebanyakan manusia masih dalam keadaan lalai dan berpaling akan datangnya hari tersebut. Tentu kita termasuk
di antara orang-orang yang beruntung karena Allah karuniakan kepada kita keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada Allah dan seterusnya. Ya, tinggal bagaimana kita jadikan ya, keimanan ini, terutama tentang iman kita kepada hari akhir dan kematian ini, menjadi bagian dari yang harus bisa mengontrol kehidupan kita supaya bisa mengendalikan seluruh perilaku kita agar bisa selalu lurus ya di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Namun sayangnya orang-orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia ya, dan terlanjur memperturutkan hawa nafsunya, hatinya menjadi lalai sehingga dia tidak pernah mengingat kematian. Bahkan kalau diingatkan tentang mati, dia marah, Pak. Ngomongin mati mulu, nggak ada yang lain apa? Sehingga tausiah tiap hari isinya mati mulu. Apa kata orang tuh, di rumah udah dimarahin istri katanya, ya kan? Di tempat pekerjaan dimarahin bosnya, datang ke masjid dimarahin ustadz juga. Diingetin mati mulu. Ya Allah Rabbi. Jadi ada orang-orang tuh kalau diingetin mati itu dimarah, Pak. Ya seneng dia diingetin dengan tentang kematian. Ya mungkin kalau terlalu sering nggak boleh juga ya, Pak ya. Ya, sering diingetin mati itu nggak boleh juga. Nah, orang hidup juga pengen seneng gitu, diingetin mati mulu. Makan nggak enak, tidur nggak enak, diingetin mati mulu gimana? Ya. Tapi kalau nggak inget mati sama sekali berbahaya. Ya. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita harus ingat. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ya, maka mati itu pasti menemui. Jadi mati yang menemui, bukan kita yang mendatangi. Mati yang mencari kita. Ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan dikembalikan ke alam ghaib dan persaksian, lalu akan diberitahukan kepada kalian seluruh amal perbuatan kalian. Bahkan dikatakan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian itu tidak pernah salah alamat dan tidak pernah terlambat datangnya. Ya. Kalau para nabi, Pak, ketika mau mati ditawarin, mau mati sekarang apa nanti? Ini para nabi khusus ditawarkan. Begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Muhammad, apakah engkau masih tetap hidup di dunia? Pengen hidup di dunia dengan seluruh apa yang Allah berikan, atau ingin kembali kepada Allah ilar rafiqil a'la? Maka beliau memilih ilar rafiqil a'la. Saya pilih kembali kepada Allah, teman yang maha tinggi. Ya. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Karena itu kemudian tentang menyikapi kematian ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi manusia menjadi 3 golongan. Ya. Tentang menyikapi kematian ini, Imam Ghazali membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, imma munhamikun, orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Wa imma taibun mubtadiun, ada orang yang dia bertaubat dan memulai perjalanan menuju akhirat. Yang ketiga, au arifun, orang yang arif, bijak menyikapi kematian. Ini tingkatan dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Wa ammal munhamiku, adapun yang pertama, orang yang tenggelam dengan syahwatnya dalam kehidupan dunia, fala yadhkurul maut, dia tidak pernah ingat mati. Wa inna dzikrahu wa in dzakarahu fayadhkuruhu litta'assuf ala dunyahu wa yashtagil bima dhammatihi. Sekalipun dia ingat tentang kematian, dia justru menyesali bukan dengan akan datangnya kematian, tapi menyesali tentang dunia yang belum dia capai. Dia tetap lupa tentang kematian dan menyesal karena dia banyak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia ini. Bahkan cenderung mencela dan mencaci kematian. Ini golongan yang pertama, jelas ini golongan yang buruk. Ya. Maka orang yang seperti ini golongan yang pertama, wa hadza yaziduhu dzikrul mauti minallahi bu'dan. Orang yang seperti ini, kata beliau, mengingat mati justru membuatnya semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat dengan Allah. Kita mendapati berapa orang yang memiliki kekayaan menginvestasikan uangnya, ya, jutaan dolar, Pak, supaya nggak tua.
Bahkan kalau bisa dipanjangkan, bisa menambah waktu hidupnya. Ada seperti itu? Ada. Ya, di Eropa, di barat sana ada orang-orang kaya yang dia kalau ingat mati itu sedih memang, tapi bukan sedih karena akan menghadapi perhitungan amal, pertanggungjawaban amal, karena memang mereka mungkin bisa jadi tidak mengimaninya, tidak meyakininya, ya. Maka mereka berusaha menggunakan segala macam cara bagaimana supaya mereka tidak menua dan tidak mati, ya. Bahkan saya pernah mengisi kajian di tahun 2012, ya. Satu perumahan ketemu dokter bidang biologi, dokter dosen UI, dokternya lulusan Jerman, ya. Dia bilang, sekarang Ustadz sudah dikembangkan teknologi bagaimana kan manusia itu walaupun secara fisik mati, tapi sel-selnya, DNA itu kan masih itu. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu bisa dihidupkan lagi? Tuh sampai begitu Pak, orang mikirnya itu. Ya. Ini kan begitu luar biasa. Jadi ada golongan yang pertama, karena saking tenggelamnya dia dalam kehidupan dunia, dia merasa dunia ini sebagai tujuan akhir, obsesi dalam hidupnya. Dia merasa kalau di dunia ini nggak mendapatkan apa-apa, menjadi orang yang sangat rugi. Maka dia menginvestasikan apa yang dia miliki, bagaimana caranya supaya dia bisa nggak mati. Bahkan kalaupun mati, gimana caranya bisa dihidupin lagi. Ya, udah ada film-filmnya itu. Kalau ada filmnya itu menandakan ada obsesi manusia ke arah sana. Biasanya begitu. Nah, ini golongan yang pertama, ingat mati bukan menjadikan dia semakin sadar, tetapi menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammat taibu, adapun golongan yang kedua, fa innahu yukthiru min dzikril mauti. Golongan yang pertama at-taib, orang yang insaf dia. Kalau ingat mati insaf, dia taubat, Pak. Maka dia memperbanyak mengingat kematian, liyan ba'itha bihi min qalbi al-khauf. Semakin dia mengingat kematian, hatinya semakin takut. Ya. Maka dia berusaha menyempurnakan taubatnya. Bahkan boleh jadi dia tidak menyukai kematian, tapi bukan karena seperti yang pertama tadi. Dia tidak menyukai kematian karena khawatir kalau kematian itu datang, taubatnya belum sempurna dan bekalnya belum cukup. Nah, mungkin kita mudah-mudahan di posisinya minimal di sini, Pak. Ya, kita ingat mati, setiap ingat mati kita muncul rasa takut di hati kita kepada Allah, sehingga muncul dorongan semangat untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah, ya. Lalu kemudian kita pun kalau memang ditanya siap mati nggak? Kan orang bilang, semua bilang nggak siap. Ayo, siapa yang hari ini siap mati? Ada Pak, yang hari ini siap mati ada. Kalau ditanya siap, pasti bilangnya tidak siap. Kenapa? Sadar diri bahwa kita ini masih perlu memperbaiki kualitas taubat kita dan untuk memperbanyak amal perbuatan kita. Termasuk saya tanya, Ustadz siap mati sekarang nggak? Jangan dulu lah. Kita akan bilang begitu. Gitu ya. Jadi ini golongan yang kedua. Wahuwa ma'dzurun, orang yang seperti ini dimaklumi ketika dia tidak menyukai kematian, karena tadi dia tidak menyukai kematian bukan karena dia berat terhadap dunianya, tapi lebih karena dia belum siap untuk kembali kepada Allah dalam keadaan taubatnya belum sempurna dan belum cukup bekalnya. Maka dia tidak termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu Allah, maka Allah pun benci ketemu dia. Ini hadis Nabi. Barang siapa yang tidak suka ketemu Allah, maka Allah pun tidak suka kepadanya. Padahal Quran itu sering menyebutkan di antara tanda-tanda orang yang beriman dengan kualitas keimanan yang baik adalah yang mereka yarjuna liqa Allah, selalu mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya. Itu salah satu di antara ciri orang yang beriman, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Fa inna hadza laisa yakrahul mauta wa liqa Allah wa innama yakhafu fauta liqa'illahi liqusurihi wa taqsirihi. Orang yang kedua ini dia tidak menyukai kematian
dan pertemuan dengan Allah bukan karena dia takut mati, tetapi dia khawatir bertemu dengan Allah dalam keadaan yang seperti tadi itu, kurang bekal dan juga kurang taubat. Wa huwa kalladzi yata'akhkhar an liqa'il habib, dia seperti orang yang terlambat untuk menemui sang kekasih karena sibuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena dia pengen ketika bertemu dengan yang dicintainya, pengen bertemu dalam keadaan sempurna. Nah, mudah-mudahan kita minimal di level yang kedua ini. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa alamatu hadza ay yakuna daimal isti'dad, tanda orang golongan kedua ini dia senantiasa melakukan persiapan dan tidak ada kesibukan yang lain selain berusaha untuk membawa bekal yang banyak, meninggalkan dunia, menemui kematian dan kehidupan di akhirat. Golongan yang ketiga jamaah rahimakumullah, wa ammal arifu, adapun al-arif, disebut arif artinya memiliki tingkat pemahaman dan keilmuan yang lebih tinggi, arif, ya. Fa innau yadhkurul mauta daiman. Kalau yang kedua tadi sering mengingat kematian, yang ketiga ini daiman, selalu mengingat kematian. Jadi sering dengan selalu beda. Kalau sering seminggu sekali itu termasuk sering, ya. Tapi kalau selalu itu berarti setiap saat, ya, setiap jam mungkin, bahkan setiap waktu, setiap menit dia ingat dengan kematian. Li'annahu mau'idu liqa'i li habibi, dia ingat kematian karena dia ingat janjinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi itu Pak, ibaratnya orang tuh belum pernah haji, ya, belum pernah umroh, udah nabung bertahun-tahun pengen haji, pengen umroh, ya. Dia menanti-nantikan tanggal keberangkatan. Dia ingat terus tuh. Ya, kalau perlu travelnya tiap hari ditanya, kapan berangkat, kapan berangkat, kapan berangkat. Ya. Ini orang yang ketiga. Jadi dia senantiasa mengingat kematian karena dia mengingat dan merindukan pertemuan dengan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal muhibbu la yansa qattu mau'ida liqa'il habib. Orang yang mencintai itu tidak akan pernah melupakan waktu janjinya dengan yang dicintai. Ya, pasti tepat waktu. Bahkan kalau perlu datang lebih awal. Nah ini, ya, berat juga kalau begini, datang lebih awal. Ya. Maka orang yang seperti ini, wa hadza fi ghalibil amri yastabti'u maji'al mauti wa yuhibbu maji'ahu liyatakhallasa min daril asin wa yantaqilu ila jiwari rabbil alamin. Maka orang yang level ketiga ini dia selalu merasa bahwa kematian itu lama sekali datangnya. Kalau yang kedua tadi, ya kan, ditawari mati, dia bilang belum siap. Ya. Walaupun dia pengen ketemu dengan Allah, tapi level yang ketiga ini dia mengatakan kematian itu lama sekali datangnya. Ya. Bahkan dia menginginkan kematian itu segera datang kepadanya supaya dia bisa terbebas dari alam dunia yang begitu banyak fitnah ini, supaya biar segera bisa kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda dengan orang yang sakit terus mengharapkan mati, Pak, beda. Kalau itu tidak boleh. Ya, orang sakit saking nggak bisa tahan dengan sakitnya, dia bilang ya Allah saya mati aja deh. Justru ini malah terlarang. Orang sakit dia nggak tahan dengan sakitnya lalu dia bilang ya Allah saya mati saja, itu tidak boleh. Bahkan berdoa minta kematian tidak boleh. Ya. Kata Rasul, kalau memang terpaksa dia harus berdoa meminta kematian, maka katakanlah ya Allah matikan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Ya. Tapi hidupkanlah, sembuhkanlah aku kalau kehidupan itu lebih baik-baik. Itu kalau terpaksa mentok-mentok doanya begitu. Tapi kalau mengharapkan dan meminta mati tidak boleh. Ya. Nah, orang yang seperti golongan ketiga ini dia bukan minta mati. Justru dia menanti hadirnya, datangnya kematian karena dia merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merindukan pertemuan, ya Allah kapan ketemu? Nah, ini kita bisa melihat gambarannya pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa sehingga membuat mereka ini ya nyawa itu murah saja, Pak. Nyawa itu murah saja.
Kenapa demikian? Ya mereka begitu bersemangat ketika seruan jihad itu datang, ya mereka berangkat. Ya. Bahkan sering kita ceritakan, ada orang yang berangkat berjihad itu dia tidak berniat untuk mendapatkan ghanimah, ya, atau dicatat sebagai golongan mujahidin. Dah. Dia bilang, saya mencari supaya saya bisa mati, bahkan kalau bisa tertusuk di posisi sebelah sini. Dikasih ghanimah dikembalikan, saya nggak nyari ini. Sampai begitu. Bahkan di masa Umar bin Khattab itu ada ribuan mujahidin yang tidak tercatat. Ya. Sampai Umar mengatakan, kalaupun Umar tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, ya, di masa pemerintahannya itu juga ada sekitar lebih dari 2.000 atau 4.000 mujahidin yang menolak mencatatkan namanya dalam catatan daftar mujahidin dan menolak mendapatkan imbalan. Kenapa? Mereka mengatakan cukup saja Allah saja yang tahu. Nah, ketika mereka berangkat berjihad itu bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keutamaan jihad, oh enggak. Ya. Pertama tentu itu membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah. Yang kedua, siapa tahu ada keberuntungan dapat mati syahid. Itu pun ketika dalam kecamuk peperangan, bukan berarti mereka diem saja biar dibunuh. Oh, itu namanya mati konyol, tidak mati syahid. Tapi dia berusaha berperang dengan sekuat tenaga. Ya, yang namanya perang itu ya mengantarkan nyawa. Ya, tapi mereka sadar bahwa Allah kalau belum menetapkan waktu kematiannya, dia nggak akan mati. Makanya orang Islam itu kalau berjihad ya sangat berani. Makanya Khalid bin Walid ketika menaklukkan Irak, dia mengatakan, menyurati pemimpinnya Rustum, kami akan masuk Islamlah engkau, maka engkau selamat. Ya. Atau kalau engkau menolak dan menghalangi kami, kami akan membawa kepadamu pasukan yang lebih mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Jadi murah saja nyawa itu. Itu juga yang hari ini kita lihat pada mujahidin di Palestina. Ya. Sering beberapa kali Abu Ubaidah mengatakan bahwa kami mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Ya. Hanya orang Yahudi, pasukan Israel, karena mereka mencintai kehidupan, makanya banyak yang nangis, pakai pempes, stres, gangguan jiwa, karena mereka pengennya hidup, tidak mau perang, karena perang itu mengantarkan kepada kematian. Sedangkan para mujahidin, oh enggak, mereka malah maju. Kenapa? Mereka mencari kematian, karena bagi mereka kematian itu bukan sebuah hal yang menakutkan, tapi justru pintu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pandangnya sudah beda. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, bagaimana kita diajarkan oleh Islam ini cara pandang yang benar terhadap segala sesuatu, diantaranya adalah tasawur cara pandang kita terhadap kematian. Karena itu saya sering mengatakan dalam beberapa tausiah, kalau ada kematian, orang yang meninggal itu beruntung. Kenapa? Selesai sudah ujiannya di dunia. Dia nggak kena lagi, Pak. Fitnah dunia udah nggak kena lagi. Ya. Dia sudah selesai, apalagi kalau dia berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Di penghujung hidupnya banyak kebaikan, banyak amal soleh yang dilakukan, sehingga dia Allah cabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Gitu kan. Ini beruntung. Sementara kita yang masih hidup ini menanti-nanti, ya, kapan kita akan mati dan seperti apa kondisi kematian kita. Apakah dalam kondisi yang baik? Mudah-mudahan itu yang kita capai, ya, dan dijauhkan dari yang buruk, kan begitu. Kita ini masih kena ujian, masih hidup, masih ada fitnah dunia, itu ada fitnah harta, ada fitnah jabatan, fitnah kekayaan, ada fitnah keluarga, macam-macam. Ya, kita ini masih menjadi objek fitnah. Ya, tapi yang sudah meninggal selesai sudah, tinggal menanti buah dari amal yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kama ruwiya an Hudzaifah, sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah, annahu lamma hadaratul wafah, ketika kematian itu menghampirinya, artinya ini detik-detik menjelang kematiannya, dia mengatakan, habibun ja'a ala faqatin la aflaha min nadamin. Ya, habib, sesuatu atau yang dicintai telah datang, ya, ala faqatin, dalam keadaan faqah, miskin,
la aflaha min nadamin, tidak akan beruntung karena penyesalan. Allahumma in kunta ta'lamu annal faqra ahabbu ilayya minal ghina. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa kemiskinan itu lebih aku cintai daripada kekayaan. Was-saqamu ahabbu ilayya minas sihah. Sakit lebih aku sukai daripada kesehatan. Wal mautu ahabbu ilayya minal aish. Mati lebih aku cintai daripada hidup. Fasahil alayyal mauta hatta alqaq. Mudahkanlah untukku kematian sehingga aku bisa segera bertemu denganmu. Nah, ini udah level arif tadi, Bang. Sakit lebih disukai daripada sehat. Ya, kok bisa? Kita semua orang pengen sehat, nggak pengen sakit. Ya kan? Nah, ini cara pandangnya udah berubah. Kenapa? Ya dalam sakit itu ada karunia. Apa? Dosa-dosanya dihapuskan. Makanya ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, ada sahabat Nabi itu yang, ya Allah, saya minta sakit terus saja. Ada sampai begitu. Dan dia tidak sehat kecuali hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, lebih banyak sakitnya. Tapi dia lebih suka itu. Ya, tapi jangan coba-coba, Pak. Jangan dicoba-coba ini. Ya, kecuali kita dalam kondisi ya seperti mereka. Ya, artinya cara pandang, jadi cara pandang persepsi kita terhadap apa yang kita rasakan dan kita hadapi ini, itu persepsinya harus ngikutin persepsi apa yang Allah ajarkan kepada kita biar kita lurus. Ya, Al-Quran itu banyak merubah persepsi kita tentang kehidupan ini. Ya kan? Orang menganggap umur yang panjang itu kan bagus. Ya kan? Allah juga bilang begitu, mengatakan, "Wala yahsabannalladzina annama numli lahum khairul li anfusihim." Janganlah orang-orang yang kami panjangkan umurnya, ya, kami tangguhkan waktu kematiannya, itu baik bagi mereka. Oh enggak. Innama numli lahum liyazdadu ithma, kata Allah, kami panjangkan umur mereka, kami tangguhkan kematian mereka supaya mereka bertambah banyak dosanya. Loh, ini kan persepsi, ya. Jadi jangan hanya mengira bahwa umur yang panjang itu bagus. Oh enggak, lihat dulu. Makanya Rasul menambahkan, orang yang terbaik itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu panjang umurnya, bagus amalnya. Tapi sebaliknya, manusia paling buruk adalah yang panjang umurnya, buruk amalnya. Jadi yang menjadi patokan bukan panjang pendeknya umur, tapi isi umurnya itu. Ya. Isi umurnya itu yang menjadi poin pentingnya. Ya. Para ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah, usianya hanya sekitar 42 tahun saja. Dan beliau wafat dalam usia 42 tahun, tergolong masih muda tentunya. Dengan karya yang begitu sangat banyak, bahkan belum sempat menikah, tapi hidupnya habis untuk kebaikan dan ilmu. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi bukan pada berapa jumlah usianya yang paling penting, tetapi isi dari umurnya. Karena kelak yang ditanya di akhirat itu bukan berapa umurmu, tapi umurmu dihabiskan untuk apa. Nah, itu yang paling penting kita siapkan jawabannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fa idzan at-taibu ma'dzurun fi karahatil maut. Kalau orang yang golongan kedua tadi dimaklumi karena dia tidak menyukai kematian, maka orang yang ketiga ini dimaklumi ketika dia mencintai bahkan mengharapkan kematian, dan posisinya jauh lebih tinggi daripada yang kedua. Wa ala minha man fawwada amrahu ila Allah taala fasara la yakhtaru nafsi mautan wala hayatan. Yang lebih tinggi lagi, orang yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah sehingga dia tidak milih mati dan tidak milih hidup. Pokoknya terserah Allah saja. Fahadha qad intaha bi fartil hubbi wal wala. Orang yang seperti ini dia telah mencapai puncak rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi meskipun demikian, ya, wa ala kulli hal fa fi dzikril mauti thawabun wa fadlun, mengingat kematian itu ada pahala dan ada keutamaannya. Nah, jadi kita melihat, ya, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mereka luar biasa menghabiskan hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah. Bahkan mereka memilih cara matinya, Jadi cara mati itu bisa di-request, Pak. Ya, Bapak-bapak mau mati seperti apa bisa request. Mau mati dalam keadaan sujud, mau mati dalam keadaan baca Quran, itu bisa request. Ya, bisa. Yang penting itu benar-benar muncul dari dalam hatinya.
Ya. Keinginan itu jujur, nggak cuma di lisan, tapi dari dalam hati keluar. Tadi yang saya sampaikan di awal. Ketika selesai perang, Rasul bagi-bagi ghanimah. Ada seorang yang disampaikan, ini jatah ghanimah Anda. Ya, dia bilang, apa ini? Saya nggak menginginkan ini. Saya ikut berjihad karena saya pengen mati dalam keadaan tertusuk tombak di sisi sebelah sini. Pada posisi kemudian jihad berikutnya, dia ikut dalam peperangan itu. Selesai peperangan, dikumpulkan jenazah para syuhada, dan dia termasuk di antara para syuhada itu dengan luka persis di tempat yang pernah dia tunjuk sebelumnya. Jadi dia request kematiannya. Ya. Kita juga melihat bagaimana para mujahidin di Palestina. Ya. Mulai dari Syekh Ahmad Yasin, habis subuh pulang, mobilnya diroket, hancur Pak. Mobilnya seorang-orangnya. Penggantinya namanya Abdul Aziz Ar-Rantisi. Nggak lama, mungkin berapa bulan kemudian, ketika dia dilantik sebagai pemimpin perjuangan, dia bilang, mati dengan ditembak melalui helikopter Apache, katanya, lebih aku sukai daripada kematian dengan cara yang lain. Dan memang itu kematiannya di mobil juga sama dengan helikopter Apache, mati dengan kondisi demikian. Yang terakhir Yahya Sinwar, ya, kita viral pidatonya, ya, bahwa hadiah terbaik yang bisa diberikan musuh Zionis kepadaku adalah agar mereka membunuhku dengan rudal, roket, atau dengan yang lain. Dan itu yang dia dapatkan. Kematiannya dengan roket-roket itu yang akhirnya membuat dia tewas di bawah reruntuhan bangunan. Ya. Tapi lihat dunia memuji Yahya Sinwar. Dunia memuji Yahya Sinwar. Kematiannya terlihat mengenaskan, kelihatannya mengenaskan. Tapi cara pandang akhirat membuat kita membaca itu kematian yang sangat indah. Para ulama memujinya, nihayah musyarrafah. Mereka bilang begitu Pak. Para ulama ini dari Mesir, berbagai negara bilang nihayah musyarrafah. Inilah akhir yang sangat mulia. Kenapa? Orang ini dari mulai lahir, tumbuh berkembang dalam perjuangan, pikirannya tentang perjuangan, ya, obsesinya tentang perjuangan, cita-citanya mati syahid. Zionis memfitnahnya. Dia bersembunyi di tempat yang aman, dikelilingi para sandera sebagai tameng hidupnya. Buktinya ternyata dia berada di garis terdepan perjuangan. Bahkan diceritakan hasil forensik, ternyata dia sudah nggak makan 3 hari sebelum mati itu. 72 jam berarti kan 3 hari dia nggak makan. Ya, ini luar biasa itu. Orang memang cita-citanya mati, tapi bukan berarti bunuh diri gitu loh, ya. Bukan bunuh diri, tapi bercita-cita mati. Ini itu sulit dipahami oleh orang awam memang, ya. Tetapi bagi kita orang yang beriman itu bukan sesuatu yang aneh. Nah ini jamaah rahimakumullah, request, kita boleh request nih, ya. Ada juga satu buku yang ditulis oleh salah satu guru di Rumah Tajwid Indonesia ini, bersama Quran sampai ajal tiba. Itu ada salah satu peserta ngajinya di Rumah Tajwid, saking senangnya dengan Quran Pak, terus dia berharap mati bersama Quran. Ya Allah kabulkan juga tuh, ya. Jadi bagaimana seseorang tuh meminta, man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta mati syahid bisidqin, dengan jujur dari dalam hatinya, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Ya, kalau dia jujur minta kepada Allah mati syahid, Allah sampaikan kepada derajat syahid meskipun matinya di atas tempat tidur. Ya. Jadi bisidqin ini penting, jujur kepada Allah permintaannya, bukan hanya lip service, ya, ngomong di lisan saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, tentang keutamaan kematian saya rasa sudah banyak kita ketahui, ya. Rasul mengatakan perbanyaklah mengingat, tadi kita sampaikan di awal, yang merusak kenikmatan, yaitu mati, ya. Kemudian Rasul mengatakan tuhfatul mu'min al-maut, hadiah terbaik bagi orang beriman adalah kematian, karena dia lepas dari segala fitnah dunia, ya, masuk ke dalam alam kubur, tinggal dia menantikan balasan amal kebaikannya kelak di akhirat.
Yang ketiga, Rasul mengatakan al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian itu menjadi kafarat bagi setiap muslim. Kematian menjadi kafarat bagi setiap muslim. Karenanya ada rasa sakit yang dirasakan saat sakaratul maut. Itu orang beriman merasakan. Jangankan kita, Rasulullah pun merasakan. Sampai Aisyah mengatakan, saya mengira orang itu kalau beriman matinya tidak merasakan rasa sakit. Tapi ketika Rasul di pangkuanku meregang nyawa, merasakan sakitnya sakaratul maut, aku tidak lagi berpandangan demikian. Jadi sakaratul maut itu rasa sakit yang dirasakan sebelum kematian, itu menjadi bagian dari kafarat. Kenapa? Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih tanpa dosa, Pak. Karenanya ada pula yang Allah uji sebelum kematian diberikan sakit. Itu bukan hal yang buruk. Tapi cara pandangnya tadi itu. Cara pandangnya Allah sedang membersihkan hambanya ini dari dosanya dengan cara memberikan ujian sakit, ya, supaya dia mati dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah, bersih dari dosa dan noda. Nah itu, ini cara pandang ini perlu kita bangun. Abdullah bin Umar juga mengatakan, kami mendatangi Rasulullah SAW bersepuluh, lalu seseorang di antara sahabat Ansar mengatakan, ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia? Rasul mengatakan, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling serius melakukan persiapan menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, karena mereka telah membawa kebaikan dunia dan kemuliaan akhirat. Nah ini luar biasa, ya. Dan beberapa nasihat-nasihat lainnya dari para ulama-ulama yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimah, terakhir kita sampaikan bagaimana cara kita bisa selalu mengingat kematian. Yang pertama, an yufarrigh qalbahu an kulli syai'in, mengosongkan hatinya dari berbagai macam pikiran-pikiran yang menyibukkan, ya, lalu diisi dengan zikrul maut, ya. Fa idza basyara dzikrul mauti qalbahu, maka ketika mengingat kematian itu telah mendominasi hatinya, maka hatinya akan terpengaruh. Dalam kondisi demikian, maka tidak ada kebahagiaan baginya dalam kehidupan dunia ini kecuali berharap segera kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Orang yang seperti ini akan senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Berikutnya adalah an yukthir dzikra ashkalihi wa aqranihi, mengingat-ingat tentang teman-teman, saudara, kerabat-kerabat yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini, ya, bagaimana proses kematiannya diingat, bagaimana ujung kehidupannya, bagaimana kematian itu memisahkannya dari seluruh kenikmatan dunia, bagaimana kematian itu menjadikan istri mereka menjadi janda, bagaimana kematian itu menjadikan anak-anak mereka menjadi yatim, dan seluruhnya. Ya, dan kita pasti semua punya pengalaman itu. Saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita, mereka semua sudah putus dari seluruh kenikmatan dunia. Dan kita pun akan termasuk di antara mereka. Karenanya Abu Darda mengatakan, idza dzakartal mauta, kalau engkau mengingat orang yang telah meninggal dunia, fa'udda nafsaka ka ahadihim, jadikanlah dirimu seolah seperti mereka. Karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abdurrahman bin Auf, ya, ketika makan dihidangkan berbagai macam makanan oleh pelayannya, dia ingat Mus'ab bin Umair yang tewas dalam perang Uhud, Pak. Dia ingatnya kenapa? Dia nangis. Dia ingat Mus'ab itu sahabatku sejak di Mekah. Dia anak orang kaya. Kita tahu bagaimana Mus'ab itu dari mulai pakaiannya, dari mulai tutup kepalanya sampai sendalnya sampai parfumnya itu semuanya impor dari Yaman. Parfumnya begitu luar biasa. Makanan di rumah gak pernah habis. Bangun tidur makanan udah siap. Itu ketika dia masih dalam kondisi musyrik. Ketika dia beriman, ibunya mengancam kalau dia tidak kembali diputus semua fasilitas, tapi dia tetap teguh di atas keimanan walaupun putus seluruh fasilitas kemewahan. Dan dia hidup bersama dengan Islam dalam kondisi fakir, Pak. Sampai dia diutus oleh Allah berdakwah ke Madinah dan berhasil mengislamkan mayoritas penduduk Madinah sebagai proses persiapan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ketika di Madinah, 2 tahun hidup di Madinah, 3 tahun terjadi perang Uhud. Dia termasuk di antara salah satu dari
sekitar 70 syuhada Uhud, di antara Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan juga Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ketika ditemukan jasadnya dalam kondisi yang cukup mengenaskan secara fisik, ya, ketika hendak dikuburkan, dia dengan pakaian burdah. Burdah itu semacam gamis dengan motif garis-garis hitam dan putih, dan itu kain yang kasar. Dalam riwayat itulah satu-satunya pakaian yang dia miliki, padahal dulu dia hidup mewah. Ketika ditarik ke atas bajunya ini untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Artinya pakaiannya sendiri nggak cukup buat kafan, Pak. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dikuburkan Mus'ab apa adanya, ditutup kepalanya dengan pakaiannya ditarik ke atas, lalu sisa kakinya yang kelihatan ditutup dengan semak-semak yang ada. Itulah akhir kehidupan seorang Mus'ab bin Umair. Kelihatan mengenaskan, tapi dia salah satu dari syuhada Uhud. Jadi ini kematian yang sangat indah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, berikutnya di antara cara kita mengingat kematian adalah ya senantiasa memikirkan kematian, ya. Kemudian datang ke pemakaman-pemakaman mengantarkan jenazah, dan juga membesuk, ya, menjenguk orang-orang yang sakit. Semua itu dapat membantu kita untuk senantiasa mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa disampaikan.